Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan kami di program Kabar Petang. Hari ini Selasa 7 Januari 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, yakni Suci Fitriah Tanjung, menyebut sebanyak 6 pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim. Sementara saat ini 23 pulau sedang terancam tenggelam. Salah satunya adalah Pulau Tikus yang masih berada di gugusan Pulau Pari. Jika krisis iklim terus berlanjut, akan semakin banyak pulau kecil tenggelam, termasuk Pulau Pari yang dihuni oleh sekitar 1.000 jiwa, kata Suci dalam konferensi pers Jumat 3 Februari 2023. Apakah Indonesia dan dunia mengalami krisis iklim? Apakah perubahan iklim telah menjelma menjadi krisis global? Apakah kapitalisme adalah biang krisis iklim? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Profesor Haji Fahmi Amhar. Beliau adalah peneliti utama bidang informasi spasial. Beliau juga alumnus Vienna University of Technology. Assalamualaikum, Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah ya, semuanya sehat semoga ya. Amin, ya rabbal alamin. Prof, apakah krisis iklim adalah nyata dan sebuah keniscayaan zaman? Dan apakah Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami ancaman terhadap perubahan iklim, Prof? Ya, krisis iklim ini nyata ya, nyata dan ini satu hal yang para ahli menyebutnya sebagai antropogenik ya atau antroposen. Jadi kalau disebabkan oleh perilaku manusia ya, itu namanya antropogenik. Ah, apakah ini yang pertama kali di dunia? Bukan ya. Jadi eh, 10.000 tahun yang lalu itu pernah juga ada krisis iklim, tapi bukan antropogenik ya. Bahkan terjadi karena apa? Karena eh, aktivitas vulkanik yang luar biasa di muka bumi ya, nah, sehingga timbul krisis iklim. Tapi yang sekarang ini antropogenik ya, karena perbuatan manusia ya. Nah, dan ini teramati dengan meyakinkan karena manusia di zaman modern ini punya alat-alatnya ya, punya sensor-sensor yang dipasang di darat ya, di laut maupun di antariksa ya. Dan itu kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi ini nyata ya. Selain itu juga manusia sudah melakukan pengukuran di berbagai tempat di muka bumi seperti di kutub ya, baik kutub selatan maupun kutub utara, juga di gletser di puncak-puncak gunung yang tinggi ya. Termasuk di Papua itu ada pegunungan Jayawijaya itu ada gletsernya dulu. Nah, itu sekarang semuanya sudah menipis ya. Meskipun juga sebenarnya eh, kalau salju di seluruh gletser di puncak gunung maupun di kutub itu mencair, itu sebenarnya hanya memberi dampak 3% pada volume laut global. Tapi persoalannya bukan itu ya. Persoalannya adalah perubahan iklim ini membuat curah hujan itu eh, semakin sering terjadi di saat yang pendek ya. Jadi curah hujannya mungkin sama, tapi dulu tuh hujannya itu berhari-hari gitu ya, terbagi rata ya. Sekarang hujannya di saat yang pendek dan itu membuat lebih sering bencana karena perubahan iklim, bencana cuaca ya, bencana cuaca ekstrim itu lebih sering terjadi ya. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa ini. Nah, ini kaitannya posisi manusia sebagai Khalifatullah fil ard ini, Prof. Apakah Ya. penyebab perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dan itu tadi karena kita sebagai manusia di amanah bumi ini, lantas apa strategi yang harus dilakukan untuk Ya. menghadapi perubahan iklim ini, Prof? Jadi perubahan iklim ini sifatnya global ya. Jadi perubahan iklim dan dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia itu bukan karena perbuatan orang di Indonesia, bukan. Ya. Tapi mungkin perbuatan orang di Amerika ya, di negara-negara maju. Kenapa ya? Karena eh,
perubahan iklim yang antropogenik ini diidentifikasi itu akibat kenaikan CO2 di atmosfer yang signifikan ya. Jadi CO2 itu kan terjadi karena pembakaran ya. Jadi pembakaran itu membakar karbohidrat ya dan mengeluarkan CO2 ya. Nah, kalau yang pada manusia itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang terjadi itu adalah pembakaran CO2 pada bahan bakar fosil ya. Kita membakar batu bara, kemudian minyak dan gas alam itu paling banyak jadi setelah revolusi industri, setelah abad 19 ke sini ya. Sebelumnya itu nggak separah ini. Kenapa? Contoh nih ya, kalau kita punya mobil ya, mobil kita itu menggunakan mesin bakar ya, mesin bensin ya. Itu eh, setara dengan kurang lebih 50 tenaga kuda ya. 50 tenaga kuda. Kalau truk ya, truk itu 210 tenaga truk yang besar ya, Fuso itu ya, terbesar itu 210 tenaga kuda. Kalau Kalau kontainer itu ya, truk kontainer itu sampai 500 sampai 600 tenaga kuda. Dahsyat sekali. Jadi itu pembakaran yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dulu manusia pergi seorang diri naik kuda itu ya satu satu tenaga kuda ya kan. Tapi sekarang dia naik mobil itu sama dengan membawa 40 atau 50 kuda. Tergantung cc mobilnya nih ya. Kalau mobilnya 1000 cc ya mungkin hanya setara dengan 30 tenaga kuda. Tapi kalau cc mobilnya itu 2000 cc ya Innova gitu ya. Itu sama dengan 60 tenaga kuda. Ya bayangkan pembakarannya begitu banyak. Dan itu dengan sejalan dengan pertumbuhan manusia dan juga pertumbuhan ekonomi ya itu semakin pesat itu pembakaran itu. Dan di negara-negara maju seperti di Amerika ya itu pembakaran CO2 itu ya atau pembakaran yang menghasilkan CO2 ya pembakaran bahan bakar fosil itu bisa 100-200 kalinya di negeri-negeri berkembang seperti di Uganda atau di Papua Nugini gitu. Kita mungkin masih di bawah juga sih kita ya. Jadi konsumsi energi di Amerika itu 100 kalinya kita kurang lebih ya. Jadi untuk ini gimana cara untuk menghadapinya? Wah ini harus harus sinergi nih. Kalau kita mencoba mengatasi tapi Amerika nggak mau, bahkan dulu Presiden Donald Trump itu menganggap bahwa perubahan iklim itu omong kosong ya. Dia denial ya. Dia tidak mau mengakui itu. Ya susah kita ya. Susah ya. Ibaratnya hujan terus terjadi ya, kemudian gentingnya bocor dan kita hanya disuruh menadahi pakai ember aja itu gitu ya. Itu yang terjadi saat ini seperti itu. Iya, baik. Masya Allah, jadi ini luar biasa. Nah, gini Bob, ini kan ada wacana peralihan dari energi tak terbarukan menuju energi yang terbarukan, ini energi Ya, listrik. Nah, apakah itu termasuk ini ya pemerintah, apakah memiliki visi? Apakah itu termasuk solusi, ya, termasuk manajemen pengelolaan bencana alam terpadu, termasuk kesiapan ya, bagus infrastruktur dan melindungi pantai dari potensi kerusakan akibat abrasi dan naiknya permukaan laut. Nah, ya. bagaimana catatan jenengan, Bro? Ya ini kemauan dari pemerintah ada, tapi ya namanya politisi kadang-kadang tidak mendalam berpikirnya ya. Jadi atau tidak mendatangkan orang yang cukup kapabel untuk memahami persoalan itu ya. Jadi persoalannya kan gini ya. Oke, energi listrik tidak membakar CO2, tidak menghasilkan CO2. Kalau ini ceritanya, kalau listriknya dihasilkan dari energi terbarukan atau nuklir ya. Tapi kalau pakai mobil listrik tapi listriknya diambil dari PLN misalkan dan PLN itu kita tahu itu komponen dari energi terbarukan itu sangat kecil ya. Energi terbarukan itu kan misalnya PLTA ya, dan PLTA mikrohidro atau PLTB ya, B itu tenaga bayu ya, tenaga angin ya. PLTS tenaga surya atau PLT eh, panas bumi, PLTP ya. Itu baru, tapi itu di Indonesia kurang dari 20%. Kurang ya. Saya lupa angka detailnya, mungkin sekitar 10% mungkin ya. Itu sangat kecil itu, sangat kecil. Jadi yang paling banyak 90% itu dari energi fosil, terutama batu bara ya. Itu nggak ada dampaknya ya. Jadi katakanlah ada 1 juta mobil listrik di Indonesia, tapi selama listriknya dibuat dari batu bara, ya nggak ada dampaknya, nggak ngaruh gitu kan. Ngaruhnya lokal saja ya, mungkin di tempat itu eh, orang yang pegang mobil listrik mungkin terasa lebih hemat ya, tidak tidak beli bensin ya. Ya eh, dia secara individual dia mengurangi penggunaan bensin, tapi kan di, dialihkan kan ya. Kalau listriknya dibangkitkan dengan batu bara ya sama aja sebenarnya ya. Gitu.
Nah, tapi kalau kita punya komitmen eh, dengan energi terbarukan atau energi nuklir. Kenapa kok saya sebut nuklir ya? Karena energi terbarukan itu kalau dengan teknologi saat ini ya itu tidak akan cukup ya untuk menampung puncak beban ini, tidak akan cukup ya. Eh, atau diganti dengan biofuel, apalagi biofuel ya, untuk menggantikan seluruh eh, mobil yang pakai bensin di Indonesia atau seluruh penggunaan minyak di Indonesia digantikan dengan biofuel. Itu kita perlu lahan kurang lebih 45 juta hektar itu. Itu kira-kira seperempatnya Indonesia ya. Kita sawahnya nggak sebanyak itu ya, sawah kita itu. Jadi kurang gitu ya. Jadi yang signifikan tuh nuklir ya. Nah, sayangnya Indonesia ini agak termehek-mehek ya, agak kurang serius untuk menggunakan energi nuklir ya. Kita dari tahun 60-an sudah ya, 60 sudah sudah 60 tahun yang lalu ya, 60 tahun lebih. Tahun 60-an itu Bung Karno mendirikan Batan ya, Badan Tenaga Atom Nasional ya. Tujuannya adalah menguasai teknologi nuklir, membangun PLTN, dan menguasai senjata nuklir. Ya. Tapi ya sampai sekarang ya sudah 60 tahun ya, sudah ya malah makin nggak jelas sih sekarang ini kita ya, sekarang sampai di mana itu ya. Itu contoh ya, kita nggak serius lah ya. Selain itu tadi, jadi kalau pemerintah di sini serius ya, itu kita nggak bisa sendirian. Dunianya harus bareng-bareng. Makanya kan untuk masalah perubahan iklim itu sampai PBB itu membentuk badan sendiri ya namanya UNCCC ya, United Nations for Climate Change eh, apa Cambet apalah Pak. Jadi untuk melawan perubahan iklim ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Karena nggak mungkin sendirian dan itu sang negara yang paling banyak menghasilkan CO2 paling boros ya. Jadi kita ngitungnya itu CO2 per kapita ya bagi semua penduduknya. Itu yang paling boros itu adalah Amerika Serikat ya. Nomor dua Saudi Arabia paling boros. Di Saudi itu kan nggak ada kendaraan nyaris nggak ada kendaraan umum ya. Nyaris ya, ya ada bis-bis tapi sangat sedikit. Jadi hampir semua orang pakai kendaraan pribadi dan itu boros sekali di sana. Ya, sesuanya gede-gede ya gitu ya. Jadi itulah contoh sulit sekali kita kalau nggak bareng-bareng. Ya. Oke, kira-kira begitu. Baik, luar biasa nih. Lah lantas gini dok, ini kita punya masalah, nah kita kasih ke solusi, kita usahakan nyari solusinya. Solusi paradigmatis dan praktis untuk Ya, mengatasi challenge ini apa, Bro? ya. Jadi kalau tadi masalah teknis ya, oh ya tadi saya masih belum nyinggung yang pantai itu. Pantai itu ada dua hal yang terjadi. Satu itu eh, naiknya paras laut ya, tapi itu sangat sangat kecil sebenarnya ya karena perubahan. Karena tadi saya bilang air yang di kutub itu hanya tiga air yang di kutub plus air tanah plus glacier itu hanya 3% ya. Jadi ya, nambah 3% dari volume air laut sebenarnya. Tidak tidak terlalu besar ya. Mungkin naik semeter mungkin bisa. Tapi sebenarnya nggak sangat besar tuh enggak. Nah, cuma memang di daerah pantai itu akan kena ya, akan pantai yang cukup datar itu akan kena rob ya. Ditambah yang sekarang kalau di Jakarta di Pantura itu sangat dominan itu bukan naiknya parasut tapi turunnya permukaan tanah akibat dari pemompaan air tanah ya. Jadi lebih signifikan itu ya. Jadi tanah itu kalau di Pantura itu bisa semeter dalam 10 tahun itu ya. Ya nanti mungkin akan berhenti juga tapi kalau semeter dalam 10 tahun kan ya itu air masuk di Pekalongan ya di Semarang itu parah sekali ya. Oke. Nah, terus sekarang paradigmatiknya gimana ini ya? Paradigmatiknya itu memang harus ada perubahan pandangan tentang apa sih kualitas hidup itu ya. Sekarang ini kualitas hidup dinilai dengan cara kapitalis, termasuk dengan penggunaan energi. Jadi makin banyak energi yang digunakan, itu makin makmur negara itu. Nah, jadi kayak misalkan Cina, Cina itu diajak perubahan iklim ini apa masih perubahan ini, dia nggak mau dia. Kenapa? Ya Amerika enak-enak saja. Amerika sudah dari dulu menggunakan energi sekian sekian besar ya, sekian sekian tinggi. Cina itu kan baru timik-timik baru naik. Masa disuruh berhenti gitu. Nah, itu contoh ya. Ya ini dua-duanya bukan negeri Muslim ya. Dua-duanya nggak paham. Dua-duanya sama-sama kapitalis. Meskipun Cina pemerintahnya komunis, tapi ekonominya kapitalis ya. Jadi ya nanti kalau mau mengasih perubahan iklim memang harus diganti nih kapitalisme ini ya. Mengukur kualitas hidup dari penggunaan energi itu sudah keliru. Sudah keliru dari awal. Ya, jadi eh, mestinya justru eh, ada nggak sih negara yang kebalikannya? Ada ya. Eh, Salah satu contoh ya negeri yang antitesis seperti itu apa? Bhutan ya. Bhutan itu negeri di lereng Himalaya. Ketika negara-negara lain berusaha mengurangi karbon ya, mengurangi CO2 dan ya itu malah Bhutan itu sudah lama negatif, karbonnya negatif. Ya, ya memang kalau diukur dengan cara kapitalis, Bhutan jelas
nggak makmur ya. Di sana kendaraan sangat sedikit ya, pom bensin sangat sedikit ya. Rakyatnya hidup sangat sederhana ya. Orang masih banyak yang naik kuda, naik keledai itu di hutan itu ya. Nah, cuma mereka happy ya. Mereka tidak tergiur untuk mengukur kemakmuran dengan apa GNP per kapita ya. Gross nasional produk per kapita enggak silau mereka. Mereka mengatakan kita ingin happiness-nya naik ya, kebahagiaan naik dan kebahagiaan itu akan muncul ketika orang tidak terlalu dirangsang dengan materialisme kata mereka. Nah, bagaimana dengan kita sebagai Muslim ya? Kita ingin jalan tengah ya. Kita itu kan nah, ingin apa ya tidak berlebihan seperti orang Amerika dan tidak juga terlalu terlalu apa ditekan sederhana banget kayak di Bhutan ya. Kita ada kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan itu. Tetapi memang paradigma bahwa kebahagiaan itu dari materi itu nggak ada dalam Islam. Islam tidak kebahagiaan dalam Islam itu bukan dengan pemenuhannya kebutuhan materi, bukan. Tapi dengan kita bisa melaksanakan hukum syara ya, kita mencapai ridho Allah ya. Adapun materi itu hanya sarana aja ya, sarana aja yang kita butuhkan, tapi tidak harus sepuas-puasnya enggak ya. Itu memang saya kira di dunia Islam pun masih masih belum banyak yang memikirkan seperti itu. Termasuk kayak di Saudi itu sangat sangat boros ya. Jadi jadi termasuk negeri yang sangat boros energi itu di Saudi. Kenapa? Karena di sana minyak itu berlimpah ya. Bayangkan minyak di Saudi itu produksinya itu sebanyak 15 kalinya Indonesia, tapi penduduk Saudi hanya seper 10-nya Indonesia. Kira-kira begitu ya. Jadi minyak mereka 15 kali Indonesia, tapi penduduknya cuma seper 10-nya Indonesia. Jadi mereka, wah itu boros banget mereka. Wah, sangat murah, sangat boros. Jadi kita nggak ingin seperti itu. Kita justru menunjukkan bahwa kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya umat Islam ini satu. Jadi minyak di Saudi itu kalau hakikatnya itu minyak milik seluruh kaum muslimin, bukan milik warga Saudi saja. Ya. Demikian juga minyak di Brunei, di Kuwait, di Emirat, ya, di Qatar itu bukan milik masing-masing. Ini kan kita seperti ini kan disekat-sekat dengan nama nasionalisme kan ya, seperti itu. Nah, itu jadi kalau dibagi jumlah kaum muslimin ya 1,7 miliar ya tentunya akan berbeda gitu kan. Ya, tapi kan inilah nasionalisme ini jahat banget ya kalau berpikir seperti ini jahat banget ya. Nasionalisme itu bagus kalau kita ingin melawan penjajah ya. Tapi ketika penjajah sudah nggak ada ya ini jadi nggak bagus ya karena terus kemudian kita merasa itu milik masing-masing ya. Padahal itu kan enggak ya. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga perubahan iklim ini. Bagi Saudi perubahan iklim ini bagus karena kalau perubahan iklim ini terjadi, maka di Saudi akan sering hujan, nah, maka datarannya akan makin hijau. Itu bagus bagi mereka. Di tempat lain akan jadi kering, ya, akan nggak ada air ya itu bodo amat. Untuk itu bukan urusan saya. Ya, itu repot seperti itu. Ya. Makanya eh, nasionalisme itu kan gagal kalau menghadapi perubahan iklim. Ya, itu seperti itu. Waduh, Oke. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi betul-betul kita diposisikan sebagai Khalifatul fil Ard ini. Jadi Ya, Masya Allah, ya, ya. jadi kita harus menjaga bumi ini. Ya, menjaganya gimana? Jangan jadi cowok matre. Coba matre nasionalistis, nasionalistis lagi, wah itu Wah, bahaya. luar biasa. Oke, Baik, oke. Profesor, Masya Allah, terima kasih atas ilmunya, kesempatan sore hari ini. Semoga Profesor sekeluarga senantiasa Amin. diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Prof. Fahmi Ahmar tentang perubahan iklim. Semoga kita bisa aware, lebih meningkat kesadaran kita tentang lingkungan kita, bahwa kita dititipi oleh Allah, posisi manusia juga sebagai Khalifatullah fil ard. Baik, saya Anang Setiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi keberkahan di dunia maupun di akhirat. Saya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.